Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa ja'alahu wasilatan littaqwa wal irtiqa'a fi darajatil iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih kuat puasanya? Anak kecil nih puasanya ada bolongnya enggak? Jangan bolong, eman-eman puasa ya. Puasa itu enggak akan kerasa setelah melewati 2 hari atau 3 hari itu. Hari-hari pertama emang ya masih penyesuaian badan untuk tidak makan. Nanti setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari juk ya bagus ini. Dipertahankan puasa atau belajar puasa selama 1 bulan ya, untuk latihan riyadhah. Di samping juga berpuasa di bulan Ramadan, kita juga tidak lupa untuk berdoa di bulan Ramadan, karena ya berdoa di bulan Ramadan itu semua pintu langit terbuka di bulan Ramadan. Jadi doa dalam perspektif Islam yaitu merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki makna mendalam. Di balik keseragaman tata cara berdoa terdapat pula perbedaan dalam makna dan kekhusyuan yang dirasakan setiap individu. Jadi doa bukan hanya sekedar ritual setelah sholat doa. Jadi melainkan doa itu adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Ya, jadi ketika kita meminta kepada Sang Pencipta, maka kita harus bersungguh-sungguh. Artinya menunjukkan keikhlasan, kerendahan hati dan penghambaan yang mendalam. Apa nih sing doa anak kecil itu dia ijabah langsung tuh. Wis cilik poso dungo pisan ya, wis tak kai langsung lah ya. Kemudahan dalam beribadah menjadi salah satu manifestasi nyata dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Gimana enggak sayang ya. Bulan suci tidak hanya menuntut penahanan diri melalui puasa ya, dan juga membuka kesempatan emas untuk memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu berfirman, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang Zat yang maha dekat ya. Fa inni qarib. Jadi Gusti Allah itu dekat dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Perintahnya apa? Perintahnya segala perintahnya yaitu kewajiban-kewajibannya, larangan-larangannya itu semua dilaksanakan. Perintah untuk sholat, poso. Jangan ketika puasa malah isuke ngopi. Ya. Tuh. Ayat ini menekankan bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan akan mendapatkan perhatian dari Allah, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pintu rahmat
Allah terbuka lebar bagi hambanya yang sedang berpuasa. Kondisi fisik dan spiritual yang telah ditempa melalui ibadah puasa menjadikan hati lebih bersih, lebih tenang, sehingga setiap panjatan doa akan menjadi lebih bermakna dan memiliki kekuatan untuk mengubah suatu keadaan. Jadi kondisi orang yang berpuasa itu kan lemes untuk melakukan istilahnya sesuatu yang di luar syariat, itu akan Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros khosul khos. Tingkatan doa bagi orang awam itu seperti apa? Menurut penjelasan dari Syekh Ali Baros, yaitu tingkatan yang pertama adalah orang awam hanya memandang doa sebagai alat untuk mengabulkan permintaan. Sama seperti kita ini ya. Misal pengen punya motor, pengen punya sepeda, ya Allah, mudah-mudahan besok saya dibelikan sepeda. Semoga besok saya punya motor. Nah itu tingkatan doa menurut orang awam. Fokus utama mereka adalah mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memperhatikan kedalaman spiritual atau adab dalam berdoa. Jadi yang dipentingkan hanya orang awam ketika berdoa adalah dikabulkan doa tanpa melihat kedalaman spiritual mereka dan juga tata caranya. Itu yang pertama, orang awam. Terus yang kedua yaitu tingkatan berdoa bagi orang yang khos. Bagi kelompok ini doa adalah wujud penghambaan yang murni. Mereka menyadari bahwa doa merupakan ibadah yang membawa diri kita lebih dekat kepada Allah melalui munajat dan pengakuan atas kesabarannya. Ini doa bagi orang yang tingkatannya khos. Yang ketiga adalah khosul khos, adalah hamba Allah yang paling istimewa yang selalu mendapatkan sambutan kasih sayang darinya. Doa bagi mereka direspon dengan penuh kehangatan, seolah-olah Allah menyambut dengan seruan labbaika ya abdi ketika hambanya menyebut ya Rob. Itu tingkatan doa menurut Syekh Ali Baros. Hadis doa yang tidak akan ada doa-doa yang tidak ditolak. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa aspek penting terkait dengan doa. Antara lain hadisnya, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru. As-shaim hatta yuftir yang pertama. Yang kedua adalah wal imamul adil. Tuh, imam yang adil. Adil artinya merata. Merata bukan berarti harus A semua, tidak, sesuai dengan porsinya. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum. Doa-doa orang-orang yang atau doa orang-orang yang teraniaya. Ini tiga golongan doanya orang yang tidak tertolak. Tuh. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Nah, dalam hadis tadi yang telah saya bacakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu adalah doa mereka pasti dikabulkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa cepatnya doa dikabulkan bergantung pada kebaikan orang yang berdoa atau ketulusan dan kerendahan hatinya dalam berdoa kepada Gusti Allah. Apalagi kalau kita berdoa
di bulan puasa. Dan kalau kita punya rezeki bulan puasa berdoa di depan Ka'bah, gitu ya. Banyak kejadian orang yang berdoa di depan Ka'bah, ada yang seketika itu diijabah, ada yang nanti-nanti. Kebanyakan itu langsung diijabah. Jadi doa yang tidak ditolak yang pertama adalah doa tadi ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mana ini? Ya, orang yang berpuasa hingga berbuka. Ini mencakup semua orang yang berpuasa, baik orang awam, khosul khos, ya. Ini khosul khos, ya. Ini hanya akan dikabulkan terutama di bulan Ramadan atau tidak ditolak. Maka hendaknya orang yang berpuasa memanfaatkan waktunya untuk berdoa dengan hati yang khusyuk dan penuh dengan keyakinan akan dikabulkan doanya tersebut. Karena itu, jadi di bulan puasa adalah waktu yang paling mustajab. Saat seorang berpuasa, seseorang yang dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang seperti apa? Yang dimaksud dengan pemimpin adil adalah penguasa tertinggi, tetapi mencakup juga siapa saja yang diberi tanggung jawab atau urusan kaum menjalankannya. Jadi pemimpin yang adil adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi, untuk merangkul semua aspek lapisan masyarakat. Nah, ini doanya itu tidak akan tertolak jika pemimpin ini berlaku adil kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami berikan kekuasaan di bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang selanjutnya, doa orang yang tidak tertolak adalah orang yang dizolimi, orang yang dianiaya. Ya, misal koncone ditangisi karo koncone ya, ada ditangisi karo koncone dolim ya. Dia doa, ya Allah, semoga besok saya dapat rezeki yang lebih dari kejadian ini. Ya, doa aja seperti itu. Ya, syukur-syukur diijabah oleh Gusti Allah ya. Yang penting doanya doa baik. Jangan mendoakan jelek, malah akan kembali pada diri sendiri. Jadi Rasulullah bersabda bahwa doa orang yang teraniaya akan diangkat ke langit pada hari kiamat, atau diangkat Allah berfirman bahwasanya demi keagunganku aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Itu adalah 3 golongan doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah orang yang berpuasa seperti kita ini, berpuasa di bulan Ramadan, makanya ketika berpuasa berdoa, doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau tidak hafal doa itu, wis doa yang lain aja ketika berbuka puasa. Doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gak apa-apa jenenge doa ya, terserah. Selanjutnya hadis syarat diterimanya doa. Selain itu hadis Rasulullah juga menegaskan bahwa keutamaan doa ini dari
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala biqati ati rahimin illa a'tahu ihda salasin." Apa? Yang pertama adalah imma ayyu ajjila lahu da'watahu wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyadfa anhu min su'i mislaha. Qala idza nuksiru qala Allahu aksaru. Itu ya. Jadi syarat diterimanya doa. Jadi tiada seorang muslim pun yang memohon kepada Gusti Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa, ya. Tidak mengandung dosa. Doa yang jelek berarti yang mengandung dosa. Atau nyukuri wong, syukur. Ini wong kena musibah bukan didoakan yang baik, malah disyukur ya, syukur. Kapok kan gitu ya. Nah, itu juga termasuk. Jadi doa yang mengandung dosa yaitu permintaan yang haram. Itu permintaan yang haram. Pemutusan hubungan, qati'ur rahim, baik dengan keluarga, kerabat gitu ya. Terus yang selanjutnya apa? Jadi kecuali Allah akan memberikan baginya sebab doa itu salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah boleh jadi akan disegerakan pengabulan doanya, atau Allah akan menyimpannya untuk kebaikan pahala baginya di akhirat, atau akan dihindarkannya darinya keburukan atau bencana yang sesuai dengannya. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa kepada Gusti Allah. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari. Ada 3 cara Gusti Allah mengabulkan doa kita. Barang siapa yang berdoa dengan baik dan penuh ketakwaan, maka ia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal berikut. Yang pertama adalah Allah akan mengabulkan permintaannya di dunia, baik untuk mendapatkan nikmat ataupun untuk menghindari musibah. Jadi Allah akan langsung mengabulkan doa. Yang kedua adalah doanya akan menjadi pahala yang disimpan untuknya di akhirat, baik berupa derajat yang lebih tinggi ataupun rahmat Allah. Terus yang ketiga, sebagai bentuk keadilan Allah, doa tersebut diganti dengan menghindarkan bahaya atau musibah yang sepadan. Jadi apa jenenge, seperti kita berpergian, berkendara dan lain sebagainya, itu adalah sebuah manifestasi doa yang nyata bahwasanya rahmat Gusti Allah itu nyata, ada dan dirasakan oleh umat muslim. Jadi adik-adik yang sedang berpuasa menahan lapar dan haus, selain berpuasa juga maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doanya terserah sembarang, yang penting doa-doa yang baik. Adab berdoa gimana? Adabnya dengan cara yang pertama adalah bersuci dahulu. Kalau badannya kotor maka dibersihkan. Atau sholat sunnah, ya, berdoa berwudu, sholat sunnah kemudian berdoa. Dan juga yang lebih penting adalah ketika berdoa menghadap kiblat dan tangannya diangkat ke atas. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan semua akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Walaupun tidak langsung, tadi saya telah bacakan di awal, walaupun tidak langsung, mungkin saja Allah menyimpan doa ini untuk kita nanti di akhirat gitu loh. Jadi jangan berburuk sangka dulu kepada Gusti Allah. Kita harus husnudzon, seperti itu ya. Amin Allahumma amin. Akhirnya pada kesimpulan yang tadi telah kami sampaikan, mudah-mudahan dengan berpuasa dan memperbanyak doa kita diberikan dan diijabah oleh Gusti Allah, dan juga menjadi insan yang berkualitas, insan yang kuat imannya. Mangqoma Ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah atau memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang terdahulu. Sudah paham ya apa yang tadi penjelasannya tentang doa dan juga puasa. Karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa, jangan lupa sebelum berbuka kita berdoa. Mungkin itu aja apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.